Pak Amin Jamaluddin itu hanya tamat PGA. Tapi satu-satunya di Indonesia yang menulis tentang aliran sesat. Ada temannya waktu di Bima yang juara kelas. Dia datang sama Pak Amin, ketika itu saya ada di sana. Kamu tamat PGA aja nulis. Apa salahnya, kata saya, orang tamat PGA nulis. Pramudia Anantatur, SMP aja enggak tamat. Tapi bisa nulis. Dan mendunia. Sekolah itu hanya salah satu syarat bagi orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang yang jenius tidak memerlukan syarat-syarat itu. Pramudia Anantatur SMP aja enggak tamat. Tetapi semua karangannya mendunia. Di Malaysia semua buku karangan dia menjadi bacaan wajib. Di Indonesia tidak begitu dikenal karena banyak yang mencegahnya, karena banyak yang merasa tersaingi, karena banyak yang jadi tenggelam namanya kena Pramudia. Pak Amin Jamaluddin itu hanya tamat PGA. Tapi satu-satunya orang di Indonesia yang menulis tentang aliran sesat. Dan ketika dia menulis aliran sesat, itu hanya disimpan saja. Saya yang ngambil, saya yang menyampaikan ke harian terbit dan pelita. Dan dua-duanya muat. Semua bersambung. Gempar Indonesia. Karena tulisannya Pak Amin. Ketika Pak Nasir nanya, cari orang ini, saya akan ketemu. Tapi Pak Amin mengatakan, saya yang akan datang ke Pak Nasir. Pak Amin ngajak saya. Sambutan Pak Nasir pertama, kamu tamat dari PGA atau dari Maroko atau Madinah? Pak Amin jawab, saya tidak pernah di fakultas. Saya hanya tamatan PGA. Mengapa tulisan kamu sebagus itu? Ya, saya banyak membaca. Saya punya 7 kamus. Dengan kamus itu saya bisa membaca bahasa Arab. Hebat kamu, kata Pak Nasir. Pak Amin menjawab, yang perlu bukan hebat atau tidak hebat. Bermanfaatkah tulisan itu bagi umat? Terkagum-kagum Pak Nasir. Itulah yang harus kita kenang dari Amin Jamaluddin yang sudah tiada. Sesat. Aliran sesat itu dimuat di harian terbit halaman depan. 5 hari berturut-turut bersambung. Terus di pelita juga. Sesudah itu sering Pak Amin diminta untuk menulis. Tapi dia tidak pernah melayani permintaan untuk menulis. Dia menulis kalau ada ghirah dari dalam hatinya. Tidak atas permintaan. Orangnya rendah hati. Dalam istilah agama, orangnya tawaddu. Pak Amin mengomentari Nurholis Majid sebagai orang yang kreatif, tapi tidak mendasari dengan dasar-dasar fikih. Agama bukan hanya pikiran sehat ilmiah, tetapi ada dasar-dasar fikih yang harus diperhatikan dan tidak dilanggar. Itu kata-kata Pak Amin. Satu saat Pak Nasir
terkagum-kagum sama tulisan itu, cari orang itu. Sesudah ketemu orangnya Pak Nasir, bilang Pak Nasir akan datang ke kantor kamu. Pak Nasir, Pak Amin Jamaluddin mengatakan, saya yang akan ke Pak Nasir. Pak Nasir, siapa? Sambutan Pak Nasir pertama, kamu tamat dari Bagroko atau dari Madinah? Pak Amin jawab, saya tidak pernah di fakultas. Saya hanya di PGA di Bima. Tapi saya banyak belajar dan membaca. Saya mempunyai 7 kamus. Itu panduan saya untuk membaca bahasa Arab. Terus saya bilang, dengan segala ketekunannya dan niat baiknya, Allah memudahkan dia untuk menulis. Terus Pak Nasir tanya, Pak Amin, yang kamu bareng sama kamu itu siapa? Oh, ini Hudzaifah Kudah dari Pamekasan, Madura. Pak Nasir mengatakan, apa kamu kenal Ismail bin Kudah? Oh, itu ayah saya. Jarang orang seperti Pak Amin itu menulis sesuatu yang belum pernah ditulis orang lain. Dan dia tidak merasa bangga dengan tulisannya. Dan sebetulnya bukan Pak Amin yang menulis di koran. Saya yang diam-diam membawa ke koran. Sesudah saya sampai di koran, saya baru bilang sama Pak Amin. Sebab kalau bilang dulu pasti dia melarang. Karena dia merasa saya hanya tamatkan PGA. Apa tulisan saya bermutu? Saya tidak tahu dia rendah hati atau rendah diri. Tapi yang jelas tulisannya menggemparkan dunia Islam di Indonesia. Itulah Amin Jamaluddin. Yang paling lucu, ada temannya di Bima yang juara kelas, datang sama Pak Amin. Ketika itu saya ada di situ bersama teman-teman saya. Kamu tamatan PGA aja nulis. Saya mengatakan, Pramudia Anantatur, SMP aja tidak tamat, tapi menulis dan tulisannya mendunia. Tapi dia tetap dekat soal Pak Amin. Kamu jangan nulis. Kok kami aja tidak melarang orang menulis? Kok kamu melarang orang menulis? Kalau kamu ganggu Pak Amin, saya suruh hajar kamu sama anak buah saya. Ketika Pak Amin mengatakan bahwa dia selalu mengganggu Pak Amin untuk tidak bisa nulis. Ya saya suruh hajar sama teman saya, sama anak buah saya. Baru dia kapok. Pak Amin itu rendah hati. Suatu ketika saya mengatakan, Pak Amin, saya mau minta tulisan tentang Syiah. Oh, itu bukan milik saya, miliknya Pak Nasir. Tapi apa kamu bisa memintakan kepada Pak Nasir? Ya. Dan dia datang ke sini membawa 34 buku tentang Syiah. Saya terharu dengan kerendahan hatinya. Itulah Amin Jamaluddin yang harus kita kenal. Sesudah Pak Amin meninggal, tidak ada lagi yang menulis tentang aliran sesat. Dan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan Islam.
Ada beberapa syair tentang wirid yang syair yang dikritik oleh Pak Amin karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Itulah Amin Jamaluddin.